Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 2 subtema 2 hak dan kewajiban warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih dan memeluk agama yang diinginkan. Yang keenam, berpendapat serta berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban warga masyarakat. Sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan seperti ronda, kerja bakti, serta gotong royong. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan sekitar. Yang kelima, membantu tetangga yang kena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Pengambilan keputusan bersama. Tiap anggota masyarakat berperan dalam mengambil keputusan bersama. Pengertian dari keputusan bersama yaitu suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Nilai yang harus diutamakan dalam pengambilan keputusan bersama yang pertama adalah nilai kebersamaan, yaitu dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yaitu tidak mendapat paksaan dari orang lain, semua peserta boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat, yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada terhadap hasil keputusan. Setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan diharapkan menerima hasil yang sudah diputuskan. Musyawarah adalah duduk bersama dan berunding untuk menyelesaikan bersama suatu masalah sehingga mencapai hasil yang mufakat. Mufakat sendiri memiliki arti persetujuan bulat dari seluruh peserta musyawarah. Adapun ciri-ciri musyawarah, yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul dan pendapat mudah dipahami. Yang ketiga, pertimbangan moral lebih diutamakan. Yang keempat, pembicaraan dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati. Prinsip dan aturan musyawarah. 1. Dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. 2. Dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melaksanakan keputusan secara bersama. Adapun tata cara musyawarah, yang pertama adalah peserta musyawarah hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta mencapai quorum atau 2/3 anggota. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan mulai dari ketua, wakil ketua hingga pengatur acara. Kemudian yang keempat, setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama, mengacungkan tangan sebelum tanda izin bicara. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai selesai. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, bersikap sopan. Dan yang keempat, suara harus jelas atau cukup jelas. Sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Terima kasih, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.